Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul yang dimana insyaallah semoga Allah menjadikannya sebagai pertemuan yang berkah karena kita akan mengkaji dan belajar bersama terkait fikih kurban yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rofiul Izzah. Eh, Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Ustadz, dipersilahkan. Oke, Bismillah. Apa suara saya kedengaran cukup jelas? Jelas, Ustadz, jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan walafiat ya. Insya Allah di sore kali ini, waktu Madinah, dan juga malam kali ini, waktu Indonesia, kita bakal mengisi waktu kita dengan kajian majelis ilmu secara online yang akan membahas tentang bab kurban. Jadi di antara kebiasaan ulama itu, selain mereka mengarang kitab yang full membahas tentang fikih, ada juga istilah namanya fiqhu al-munasabat, yang mana mereka membuat kitab tentang bab terkhusus atau membuat kitab karena terjadinya momen khusus. Misalkan yang kita familiar itu ada kitab Al-Idhah fil Manasik Haji Umroh, karyanya Imam Nawawi. Itu buku kecil khusus ngebahas tentang haji umroh. Kadang juga kalau kita di Timur Tengah, di Mesir misalkan, itu ketika ada momen tertentu, diadakan majelis khusus untuk membahas fikih tentang momen tersebut. Dan diantaranya kali ini pun kita mengadakan majelis tentang kurban. Karena bertepatan kita lagi ada di momen 10 hari pertama Zulhijjah. Yang mana harus kita manfaatkan baik-baik ya. Semoga kita bisa maksimalin ibadah kita di bulan-bulan ini, di hari-hari ini. Sebelumnya, izinkan Ane memperkenalkan diri Ane sebentar ya. Ane Rofiul Iza, mahasiswa lulusan Al-Azhar, dan saat ini sedang berkuliah di Madinah. Dan insya Allah, karena lagi ada waktu kosong juga, ingin sedikit berbagi faedah dengan teman-teman sekalian. Sebelumnya, sebagai gambaran umum, kali ini materi kita itu bukan tentang Idul Adha, dan bukan pula tentang Zulhijjah, melainkan lebih spesifik ya. Kita bakal ngebahas tentang kurban, salah satu rangkaian ibadah di awal Zulhijjah. Jadi karena waktunya terbatas, kita hanya ngebahas bagian kecil aja. Dan juga ntar kita bakal sedikit ngebahas tentang penyembelihan. Dan kali ini, Ane bakal menyampaikan materi dengan perspektif pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Kenapa dengan mazhab Syafi'i? Karena ini adalah mazhab yang sering kita praktekkan di Indonesia. Meskipun nggak salah kalau kita mau pakai mazhab lain. Tapi alangkah baiknya supaya keilmuan kita itu tertata, kita mulai dengan belajar satu mazhab dulu, yang mana mazhab yang paling sering kepakai di negara kita, yaitu mazhab Syafi'i. Oke, izinkan Anda untuk berbagi layar ya. Sebentar, sebelah mana sih? Oh, ini bagikan. Oke. Layar. Sebelah sini.
Oke, bismillah. Sebelum kita mulai teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya fikih kurban, pembahasan kurban itu adalah sebagian dari pembahasan sembelihan. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu urutannya biasanya bab, bab sembelihan. Nah, sebab-sebabnya nanti ada bab berburu, ada bab tentang akikah, dan juga tentang kurban. Nah, kita cuma ngebahas yang kurbannya aja, supaya pembahasannya nggak melebar. Karena nanti ada beberapa syarat tambahan untuk kurban. Singkatnya, kurban itu lebih khusus dibandingkan dengan sembelihan. Artinya, setiap hewan yang memenuhi kriteria kurban itu dapat dipastikan dia aman untuk disembelih. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua hewan yang bisa disembelih, yang halal disembelih, itu sah untuk dijadikan kurban. Ini perlu kita ketahui ya, karena nanti jangan sampai salah paham. Misalkan nanti kita ngomongin yang namanya kurban itu nggak sah dengan binatang yang kakinya pincang. Jangan sampai kita malah mikir, oh berarti kalau begitu, itu binatang yang pincang nggak boleh kita sembelih dan kita makan dong, haram. Nggak demikian. Dia nggak sah buat kurban, kalau dikurbanin nggak dapat pahala kurban, tapi tetap halal buat dimakan dan tetap boleh disalurkan sebagai sedekah dan lainnya. Begitu. Oke, kita mulai. Dan untuk materi kali ini berikut rujukan-rujukan yang aneh pakai. Jadi kita bakal menyampaikan materi tematik ya, merupakan intisari dari beberapa kitab dan kajian yang sempat aneh hadiri dan aneh simak. Oke, kita mulai materinya. Bismillah. Kitab Al-Udhayyah. Al-Udhayyah ini dalam bahasa Arab artinya hewan kurban. Dan dia punya 8 penyebutan ya. Ada udhayyah pakai tasydid, ada udhayyah dan lain sebagainya lah. Ala kulli hal, al-udhayyah ini adalah binatang ternak yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari Idul Adha dan juga pada hari tasyrik. Dari definisi ini kita tahu bahwasannya yang namanya udhiyah ini, yang namanya kurban ini hanya boleh dengan hewan ternak yang nanti disebutin yaitu cuman sapi, kambing, domba dan juga unta. Kemudian juga disembelihnya ini dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti udhiyah ini merupakan bagian ibadah dan konsekuensi dari ibadah itu berarti terikat dengan peraturan Allah. Misalkan nanti udhiyah itu hasil kurbannya dilarang untuk dibagikan para non-muslim. Kenapa? Ya karena udhiyah itu hidangan dari Allah untuk kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak boleh disalurkan para non-muslim. Tapi, jangan disalahpahamin. Jangan sampai kita mikir, wah berarti Islam tuh ini ya, rasis ya, atau dia nggak pelit lah. Masa nggak boleh berbagi dengan yang lain? Nggak demikian. Kita nggak boleh berbagi dalam hasil kurban. Tapi kalau pengen berbagi, masih banyak jalur lainnya. Bisa dengan hadiah, bisa dengan sedekah, dan lain-lainnya. Adapun kurban, ini spesial sebagaimana zakat ya. Dia ibadah dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Kemudian tadi di definisinya, disembelih pada Idul Adha dan juga pada hari tasyrik. Selanjutnya, Al-Udhiyah ini dinamakan sesuai dengan awal waktu pelaksanaannya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, udhiyah itu diambil dari kata duha atau dohwah. Karena hewan kurban itu baru boleh disembelih kalau sudah masuk waktu duha. Dan pertama kali disyariatkan itu pada tahun 2 Hijriah. Di tahun yang sama dengan pensyariatan zakat dan juga sholat id. Kemudian juga hikmah berkurban ya, itu supaya kita bersyukur atas nikmat Allah dan juga mengharapkan ampunan. Karena ternyata kurban ini itu punya dalil yang sangat kuat untuk pensyariatannya. Kalau di Al-Quran ada ayat yang terkenal di surat Al-Kausar, fasolli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah.
ulama menafsirkan sholat di sini artinya sholat id. Dan sembelihnya ini sembelih hari raya. Artinya, maka laksanakanlah sholat id karena Tuhanmu, dan juga sembelihlah untuk di hari raya. Atau ada juga di surat Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah, dan lain sebagainya. Selain dari Al-Quran, bahkan pensyariatan kurban ini itu berlandaskan oleh hadis. Banyak hadis. Ada hadis yang sifatnya qauli, perkataan. Di antaranya populer adalah hadis yang terjemahannya itu, tidak ada amalan Bani Adam yang lebih baik pada hari Idul Adha selain berkurban. Karena hewan kurban tersebut akan datang di hari akhir, di hari kiamat kelak, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, yang mana itu semua akan ditukarkan dengan pahala yang sangat besar. Dan bahkan ketika penyembelihan, itu sebelum darah si binatang menyentuh tanah, Allah sudah mencatat kebaikannya. Begitu. Ada juga hadis yang cukup ekstrim ya, bunyinya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia mendapati keluasan, punya uang lebih, tapi dia malah nggak menyembelih, maka janganlah dia mendekati musola kami. Begitu. Ini hadis inilah yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Dan ini milisi ulama lainnya ya, nanti kita bahas. Itu hadis qauli, hadis perkataan. Ada juga hadis yang sifatnya perbuatan. Bahwasanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu berkurban dengan 2 domba amlaha ini yang berwarna putih, akrona ini, dengan 2 tanduk. Jadi bahwasannya kurban ini itu rutin ya beliau kerjakan. Bahkan dikatakan setiap tahun beliau itu berkurban. Dan dari hadis tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya Rasulullah itu berkurban dengan binatang yang terbaik, yang tanduknya bagus. Dan juga bisa kita simpulkan bahwasannya seseorang boleh berkurban dengan lebih dari 1 sembelihan. Kalau punya uang lebih, 2 kambing, 3 kambing. Kalau lebih bisa unta, sapi, dan sebagainya. Tidak dilarang. Begitu. Bahkan ada juga hadis yang populer ya di kalangan kita. A'dhimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati maqayakum. Pilihlah 9 kalian itu yang paling gemuk, yang paling bagus, karena dia akan menjadi kendaraan kalian di sirat, di jembatan sirat kelak di akhirat. Ini populer banget nih hadisnya. Namun sayangnya hadis ini itu lemah. Bahkan riwayat lainnya mengatakan hadis ini itu tidak punya sandaran. Meskipun demikian, Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini itu punya pandangan lain. Bahwasanya seandainya hadis ini boleh diterima, maka kita maknai hadis tadi itu dengan makna majaz, bukan makna hakiki. Artinya, seseorang dengan dia berkurban, maka dia akan dimudahkan ketika melewati sirat menuju ke surga. Begitu. Malah kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu berkurban itu lebih baik dibandingkan bersedekah. Misalkan kita punya uang 4 juta. Nah, 4 juta ini ketika Hari Raya Idul Adha itu lebih gede pahalanya dipakai buat kurban dibandingkan 4 juta kasih ke orang buat sedekah. Begitu menggambarkan betapa besarnya keutamaan berkurban. Oke. Nah, sekarang kita bakal bicara tentang hukum kurban. Kurban, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tadi kita bilang bahwasannya Rasul itu setiap tahun berkurban. Bahkan nggak pernah absen ya. Itu menunjukkan betapa besarnya fadilah kurban ini. Malah, menurut Abu Hanifah, bagi orang yang mampu dan lagi mukim, nggak lagi safar, dia itu wajib untuk berkurban. Dan sekarang dari segi sunnahnya ini sunnah tipe apa? Ternyata dia itu sunnah ain. Kita mungkin nggak asingnya, ada istilah fardu ain. Ada juga fardu kifayah. Fardu ain artinya dia itu wajib dikerjakan,
atas seluruh individu. Yang mana kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggal berdosa. Seperti apa? Banyak ya. Seperti misalkan sholat wajib. Itu semua orang berlaku. Yang udah balik, yang mukallaf. Adapun fardu kifayah, kifayah itu diambil dari kata kafayah kifayatan ya, cukup artinya. Adalah fardu yang sifatnya itu kolektif. Artinya kalau sudah ada sebagian yang mengerjakan, maka kewajibannya gugur untuk yang lain. Misalkan sholat jenazah atau kepengurusan jenazah. Kalau di sebuah desa ada yang meninggal orang muslim, dan sekampung itu nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau mandiin, nguburin, maka seluruh kampung itu berdosa. Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang menyolatkan, maka gugur kewajibannya untuk yang lain. Dan yang melakukan tadi mendapatkan pahala wajib. Demikian pula dalam sunnah. Ada sunnah ain, sunnah atas individu, ada pula sunnah kifayah. Nah, kalau seorang itu sendirian, maka hukum kurban bagi dia adalah sunnah ain. Dia dianjurkan untuk berkurban. Sebagaimana hukumnya sholat witir, sholat duha, sholat Senin Kamis, itu sunnah ain. Setiap orang diminta. Tapi, kalau dia berkeluarga, maka hukum berkurban atas keluarga dia adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah berarti kalau ada satu orang di dalam keluarganya sudah berkurban, maka anggota keluarga yang lain itu sudah tidak disunahkan lagi untuk berkurban. Meskipun kalau pengen berkurban, tetap dapat pahala sunnah. Ala kulihal, dalam sebuah keluarga itu hanya diminta kurban satu orang. Kalau pengen semuanya bagus. Nah, pertanyaannya, sunnah kifayah ini berarti ketika satu orang udah ngelakuin, misalkan ada bapak, ibu, dan 2 orang anak. Si bapak sudah berkurban, misalkan seekor kambing. Berarti kan gugur kesunahannya atas yang lain. Pertanyaannya, siapakah di antara mereka yang dapat pahala kurban? Apakah si bapak aja atau sekeluarga otomatis? Nah, jawabannya, menurut pendapat yang mutamat, yang dapat pahala sunnah, pahala berkurban, keutamaan berkurban, itu hanya si bapak saja. Hanya orang yang berkurban saja. Artinya orang-orang lainnya itu, anaknya, istrinya itu nggak mendapatkan pahala kurban. Nah, namun dalam perkara ini, Imam Romli menyelisihinya. Beliau bilang bahwasanya enggak, sekeluarga ini otomatis dapat pahala. Dengan syarat, satu keluarga ini merupakan keluarga yang berada di dalam satu tanggungan nafkah. Begitu. Dan karena hukumnya sunnah, teman-teman sekalian perlu diperhatikan bahwasannya kita tidak diperintahkan untuk berhutang, untuk berkurban. Demikian pula berhaji. Kurban ini disunahkan, dianjurkan bagi mereka yang mampu, yang punya kesanggupan. Jangan sampai dan nggak perlu berhutang demi bisa berkurban. Begitu. Kemudian tadi kita ngomongin sunnah kifayah, itu berlaku atas sebuah keluarga. Nah, namun perlu diperhatikan bahwasannya keluarga di sini itu adalah keluarga yang masih dalam satu tanggungan nafkah. Berarti, kalau di antara keluarga itu udah ada orang yang enggak dinafkahin lagi, udah ada kerja misalkan, maka bagi dia itu sunnah ain. Misalkan di sebuah keluarga ada tadi ya, seorang bapak, istri, dan juga 3 orang anak. Anak pertama laki-laki, udah gede, udah kerja. Nah, maka anak laki-laki ini itu diminta untuk berkurban sunnah ain buat dia. Adapun buat si bapak, ibu, dan 2 adiknya tadi, bagi mereka sunnah kifayah. Karena asalnya, seorang anak laki-laki itu ketika sudah balik, itu sudah tidak punya kewajiban lagi orang tuanya untuk menafkahi dia. Kecuali dengan beberapa kondisi khusus ya, seperti yang lagi belajar misalkan, atau yang memang tidak bisa bekerja. Begitu. Beda dengan anak perempuan, yang mesti dinafkahi sampai dia berkeluarga. Nah, kemudian pertanyaannya, tadi dibilang sunnah kifayah atas ahlu bait. Apa itu ahlu bait? Bagaimana misalkan di sebuah rumah ada 3 keluarga. Kayak di kampung-kampung kan, itu biasanya satu rumah gede, isinya 5 keluarga. 5 kepala keluarga. Nah, pertanyaannya, kurban ini wajib buat serumah atau buat 5-5-nya? Nah, di sini ada khilaf qawi. Ada perselisihan yang cukup sengit ya. Dan beberapanya itu
beberapa kemungkinannya disebutkan di kitab Tuhfatul Muhtaj. Tapi kemungkinan paling kuat bahwasannya ini kewajiban sunnah kifayah berlaku atas seluruh kepala keluarga. Artinya, kalau di sebuah rumah ada 5 keluarga, 5 kepala keluarga, maka sunnah ini berlaku atas keluarga pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ini adalah yang dipilih oleh Imam Ar-Romli di kitab Mughnil Muhtaj. Namun, bagaimana misalkan 5 keluarga ini punya sumber masukan yang sama? Misalkan tadi kita bilang di sebuah rumah panggung tinggal 5 keluarga. Nah, 5-limanya ini, kepala keluarganya itu kerja di kebun yang sama. Dan juga masukannya sama. Nanti kalau ada lebihan, ini gimana? Kurbannya itu berlima atau masing-masing? Jawabannya, kalau mereka punya satu pendapatan yang sama, maka hanya perlu kurban 1 kali saja. Gitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, nah tadi kita ngomongin sunnah kifayah kan, yaitu sunnah yang sifatnya cukup dikerjakan oleh sebagian orang. Dalam mazhab Syafi'i, perkara-perkara sunnah kifayah itu ada 7. Yang mana dinazamkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi, gurunya Imam Al-Bujuri. 7 perkara ini, itu adalah perkara-perkara yang sifatnya sunnah kifayah. Yang pertama, kurban atas ahlul bait. Tadi kita udah ngomongin ya, sebuah keluarga itu hanya diminta berkurban 1 orang saja. Dan juga kesunahan ini berlaku setiap tahun ya teman-teman ya, bukan sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai kita mikir kayak, wah, ini udah pernah kurban 5 tahun lalu, sekarang nggak perlu lagi. Dan demikian. Yang kedua, azan dan juga iqomah. Artinya, kalau di sebuah negeri sudah ada yang azan, maka tidak perlu ada azan lagi. Yang keempat, ada ucap salam dari rombongan. Jadi misalkan kita lagi jalan nih bareng teman-teman, bersepuluh, jalan bareng-bareng sambil ngobrol, kemudian di tengah jalan ketemu Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Nah, yang perlu salam tuh siapa? 1 orang aja apa semuanya? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata hanya cukup 1 orang aja. Kalau 1 orang udah mengucapkan salam, maka 9 lainnya itu tidak perlu. Meskipun kalau mereka salam, tetap pahala juga. Yang kelima adalah basmalah ketika lagi mukbang. Jadi kalau lagi makan bareng teman-teman sama teman yang lain, berlima misalkan, dengan 1 orang baca basmalah, maka 4 yang lainnya tidak perlu baca basmalah. Yang keenam, pengurusan jenazah yang sifatnya sunnah. Kita semua tahu bahwasannya yang namanya mandiin jenazah, menyolatkan, menguburkan, itu fardu kifayah. Tapi ada beberapa perkara yang sifatnya sunnah. Misalkan memandikan jenazah itu dengan 3 kali, 5 kali. Itu kan sunnah. Nah, perkara ini sunnah kifayah. Dan yang terakhir, itu mendoakan orang bersin. Kalau di sebuah forum, itu lagi ada rame-rame kan, nyimakin kajian, atau orang bersin. Yang doain yarhamukallah itu siapa? Jawabannya cukup 1 orang aja. Nah, berikut 7 perkara tadi adalah perkara-perkara yang sifatnya sunnah kifayah. Artinya, kalau dikerjain 1 orang, maka yang lainnya tidak diminta lagi. Meskipun kalau mereka ngerjain, dapat pahala juga. Lanjut. Dan ternyata, selain sunnah, kurban itu hukumnya bisa wajib. Yaitu ketika kalau kurban itu dinazarkan. Yang mana konsekuensinya harus segera disembelih. Mungkin teman-teman nanya ya, kenapa sih kok ada orang mau nazar kurban gitu? Yang mana nanti kita bakal jelasin konsekuensi dari kurban yang nazar itu, kurban wajib itu berat konsekuensinya. Misalkan sebagai penyembelih, dia sama sekali nggak boleh menerima dagingnya. Dan lain sebagainya. Kok bisa sih ada orang mau kurban wajib? Padahal kurban sunnah cukup. Jawabannya adalah karena secara umum, amalan yang wajib itu pahalanya 70 kali lebih besar dibandingkan pahala yang sunnah. Kalau teman-teman pernah belajar bab itikaf bulan Ramadan itu, kita dianjurkan untuk itikaf dengan niat nazar. Supaya itikafnya itu pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Gitu. Dan nazar itu ya, mengikat diri kita untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Misalkan, aku bernazar mau kurban tahun ini. Dan yang namanya nazar itu nggak selalu harus dikaitkan dengan terjadinya kejadian baik. Nggak perlu kayak misalkan, kalau aku naik kelas, aku kurban. Itu bagian dari nazar.
Tapi nggak harus kayak gitu terus. Boleh nazar biasa, boleh juga nazar dengan tadi dikaitkan kalau terjadi sesuatu. Nah, konsekuensinya kita baca di bawahnya, seluruh hasil kurban wajib disedekahkan ke fakir miskin. Nggak boleh diambil oleh yang berkurban plus keluarganya. Dan juga nggak boleh dikasih ke orang kaya. Ini konsekuensi dari kurban yang wajib. Kemudian juga yang namanya nazar itu hanya berlaku kalau dilafazkan. Jadi kalau dia dalam hati doang, aku bernazar mau kurban tahun ini, atau aku bernazar kalau lulus pekerjaan ini bakal kurban. Nah itu nggak nazar. Sekarang kita beranjak, nah ini secara singkat ya, perbedaan antara kurban wajib dan sunnah. Bisa dilihat, kurban wajib itu kalau misalkan sembelihan itu mati sebelum disembelih, maka wajib diganti dengan sembelihan yang lain. Misalkan Hamin satu sebelum disembelih, udah beli kambingnya, udah beli sapinya, itu ternyata kecelakaan sapinya. Atau misalkan diterkam sama binatang lain. Nah, orang yang bernazar itu wajib mengganti binatang yang tadinya mau disembelih. Sedangkan kurban yang sifatnya sunnah itu tidak perlu diganti, nggak wajib. Kalau dia pengen ganti silakan, bagus. Tapi kalau nggak ganti, ya nggak apa-apa. Yang kedua, kurban wajib itu seluruh hasil kurbannya harus disedekahkan. Dagingnya, kulitnya, tanduknya. Sama sekali pemilik binatang itu nggak boleh mengambil bagian. Kenapa? Karena konsekuensi dari sebuah nazar itu barang yang dinazarkan sudah keluar dari kepemilikan orang tersebut. Jadi udah bukan punya dia lagi. Sedangkan kurban sunnah itu malah yang wajib disedekahin itu sebagian aja. Kemudian kurban wajib itu penyembelih nggak boleh menerima bagian. Dan kurban sunnah itu penyembelih disunahkan menerima bagian. Kalau dia nggak mau nerima nggak apa-apa, cuman sayang aja. Karena sunnahnya dia nerima. Kurban wajib juga wajib disembelih meskipun udah lewat waktu. Kita tadi ntar bakal bahas bahwasannya kurban itu hanya boleh dilakukan ketika tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, seandainya orang udah bernazar, kemudian qadarullah, dia kelupaan, dia terlambat, dan baru ingat belum menyembelih kurbannya ketika udah berakhir hari tasyrik, maka dia tetap harus menyembelih dalam rangka qada. Adapun kurban sunnah itu kalau terlambat disembelih ketika waktu udah berakhir, maka nggak boleh disembelih dalam rangka kurban. Kalaupun disembelih, maka dia nggak dapat pahala kurban. Selanjutnya kita bakal bahas sunnahnya ini bagi siapa? Siapakah orang-orang yang diminta untuk ngerjain kurban? Adalah orang-orang dengan 5 sifat berikut. Yang pertama yang muslim. Jadi kalau orang muslim itu nggak diminta untuk berkurban. Yang kedua orang yang balik. Maka orang yang masih belum balik itu tidak mendapatkan sunnah untuk berkurban. Yang ketiga orang yang berakal. Yang keempat orang yang merdeka, bukan budak. Karena budak itu tidak memiliki harta. Yang terakhir adalah orang yang mampu. Mampu di sini diartikan sebagai orang yang dia punya kelebihan uang pada hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Orang-orang yang dia terpenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya pada hari-hari ini dan juga punya uang yang cukup untuk beli binatang kurban, maka dianjurkan untuk beli kurban. Artinya, orang yang nggak mampu itu tidak disunahkan. Dan tadi kita udah bahas ya, nggak perlu sampai ngutang untuk berkurban. Begitu. Kemudian bagaimana misalkan sekarang kami ada uang cukup untuk berkurban. Kami punya kelebihan harta di hari tasyrik. Tapi kami minggu depan, bulan depan itu pengen beli sesuatu. Pengen beli HP, pengen ini, pengen itu. Maka jangan khawatir, silakan berkurban dulu. Karena kurban ini amalan yang mulia dan insya Allah diganti dengan lebih baik. Kemudian juga kurban tetap berlaku bagi orang yang musafir, orang yang mukim, orang desa, maupun orang yang haji. Itu tetap berlaku dia kalau mau kurban boleh. Syarat sah kurban. Kurban itu disebut sah kalau dia terpenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama,
kurbannya itu harus menggunakan hewan ternak, yaitu kambing, kambing kacang atau kambing domba ya. Kemudian juga sapi dan kerbau, dan juga unta. Artinya nggak bisa kita kurban dengan selain 3 hewan ini. Meskipun ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasannya boleh loh kurban dengan ayam, dengan angsa. Karena yang terpenting di hari itu kita menumpahkan darah. Nah, riwayat ini itu tidak boleh kita amalkan. Kenapa? Kok nggak boleh? Bukankah sahabat itu lebih tahu tentang fikih dibandingkan kita? Nah, jawabannya adalah karena syarat kita boleh mengamalkan sebuah pendapat itu 2. Yang pertama, pendapat tersebut dibukukan. Yang kedua, pendapat tersebut itu diketahui rinciannya. Dan 2 hal ini tidak terpenuhi dalam qaul-qaul sahabat. Oleh karena itu, qaul sahabi itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil utama mentah-mentah. Begitu. Karena tadi tidak terpenuhi 2 hal tadi. Beda dengan mazhab-mazhab yang mana mereka itu dinukil secara mutawatir antar generasi ke generasi lainnya. Dan juga pendapat tadi itu menyelisih ijma ya. Kita nggak tahu ketika beliau ngomong kayak gitu, adakah syarat-syaratnya, adakah ketentuannya, dan karena kita nggak tahu, kita nggak boleh mengamalkan pendapat ini. Yang kedua, syaratnya harus disembelih pada waktunya. Artinya, kalau disembelih sebelum waktunya atau setelah waktunya, maka tidak disebut hewan kurban. Nggak dapat pahala kurban. Kapan waktunya? Waktunya berlangsung sejak hari raya Idul Adha sampai berakhirnya hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itu harinya. Kapan jamnya? Jamnya itu boleh menyembelih dimulai sejak setelah terbitnya matahari. Bukan terbit fajar ya. Setelah terbit matahari ditambah kadar 2 rakaat sholat id dan juga 2 khutbah id. Artinya begini, kita asumsikan misalkan matahari itu terbit di jam 5 pagi. Nah, kemudian waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat id dan juga 2 khutbah id itu kurang lebih misalkan 15 menit. Nah, maka kita boleh menyembelih, boleh berkurban itu jam 5 lebih 15 menit. Kalau sampai kita menyembelih sebelum itu, maka nggak disebut kurban. Dari ibarah ini kita pahami bahwasannya tidak diwajibkan orang yang pengen kurban itu hadir sholat id. Nggak harus pula dia hadir nyimak khutbah id. Misalkan ada orang dia mager nih, males buat sholat id, males keluar, dia nunggu di rumah nggak sholat id. Boleh nggak dia nyembelih? Boleh. Dengan syarat tadi dia menyembelih sesuai berakhirnya kadar 2 rakaat sholat id dan juga sholat khutbah, dan juga khutbah. Dan dia nggak perlu nunggu jamaah pada pulang baru nyembelih. Begitu. Meskipun tentu saja ya, lebih afdal kalau dia ikut sholat dulu, ikut khutbah dulu, pulang baru nyembelih. Dan waktu yang afdolnya, waktu yang paling utama, itu adalah ketika matahari setinggi tombak ya. Yang mana kalau zaman sekarang itu kurang lebih setinggi 4 derajat. 1 derajat itu senilai dengan 4 menit. Berarti kurang lebih 16 menit. 16 menit setelah terbitnya matahari itu adalah waktu yang afdol, sekaligus waktu pertama kali bolehnya kita berkurban. Begitu. Lanjut saat ketiga adalah niat. Diharuskan orang yang pengen kurban itu meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalkan ada orang, dia yang memang jualan daging, rencana motong daging, nyembelih, dan dia menyembelih secara kebetulan di tanggal 10, 11, 12, 13, maka orang tersebut ya nggak disebut kurban. Karena emang niat dia itu buat jualan. Emang dia sehari-hari juga nyembelih kambing gitu. Oleh karena itu diperlukan niat. Diniatkan bahwasannya saya menyembelih ini itu untuk taqarrub ila Allah, untuk ibadah, untuk udhiyah. Maka orang-orang yang secara kebetulan menyembelih di hari itu tanpa menghadirkan niat untuk berkurban tidak disebut dengan kurban. Yang keempat dan terakhir adalah syaratnya binatangnya harus selamat dari aib, dari cacat, dari sifat-sifat
yang akan kita bacakan nanti. Yang secara umum, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang berpotensi mengurangi daging atau bagian lain yang bisa dimakan dari seekor binatang. Ya, singkatnya ada 4 syarat tadi ya untuk kurban. Yang pertama harus pakai hewan ternak, yang kedua pada waktunya, yang ketiga pakai niat, yang keempat binatangnya harus selamat dari cacatan. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang jenis dan usia hewan yang boleh dikurbankan. Yang pertama domba. Seekor domba itu baru boleh disembelih kalau dia udah genap berumur 1 tahun hijriyah. Bukan masehi ya. Dan memang semua pembahasan usia dalam bab fikih itu semuanya menggunakan kalender hijriyah. Yang mana patokannya berganti hari itu dihitung ketika maghrib, bukan ketika jam 12 malam. Nah, kambing itu boleh disembelih, boleh dikurbankan kalau dia udah genap berumur 1 tahun. Artinya dia udah ulang tahun yang pertama, beranjak ke tahun kedua. Atau boleh juga kalau dia umurnya belum setahun, dengan syarat lebih dari 6 bulan dan juga gigi susunya itu udah tanggal, udah berganti. Jadi teman-teman, kalau kita cari tahu ya, ternyata kambing itu bisa diketahui umurnya dari giginya. Karena kambing yang belum umur setahun itu, giginya masih kecil-kecil dan juga nggak rapih. Nanti ketika kambing beranjak umur pertama, tahun pertama, bakal tumbuh 2 gigi di depan, gigi seri. Dan setiap tahun, kambing bakal bertambah 2 gigi. 2, 4, 6, sampai maksimal 8. Artinya itu pas dia umur 4 tahun. Nah, dan nggak bakal nambah lagi. Bisa teman-teman lihat ya, itu ada fotonya, kambing itu cuma punya 1 gigi di bawah. Tapi ini kayak secara umum ya. Nggak tahu kalau antara ada kambing anomali gimana. Teman-teman yang lebih tahu boleh ntar komen di bawah. Ala kulihal, teman-teman yang pengen beli kambing nanti silakan diperiksa giginya ya. Kalau misalkan giginya masih kecil-kecil, belum ada gigi asli, maka itu belum genap setahun. Dan tadi kita bilang, oh Afwan, net keliru ya, bukan kambing, domba. Maaf, keliru. Yang pertama domba. Domba itu disembelih, dikurbankan ketika umurnya 1 tahun. Kalau kambing ntar di bawahnya ya. Tapi kayaknya juga sama-sama giginya di bawah. Ala kulihal ketika teman-teman beli kambing, beli domba, itu silakan dilihatin giginya. Takutnya nggak masuk kategori yang boleh disembelih. Yang kedua, kambing. Kalau domba itu boleh disembelih pas 1 tahun, kambing itu sama kayak sapi. Baru boleh dipotong, dikurbankan, kalau umurnya itu sudah 2 tahun hijriyah. 2 tahun udah genap, dia beranjak ke tahun ketiga. Demikian pula sapi. Adapun unta, itu baru boleh dikurbankan kalau dia udah genap usia 5 tahun hijriyah, beranjak ke tahun ke-6. Singkatnya, domba itu boleh dikurbankan umurnya 1 tahun. Kambing itu kalau umurnya 2 tahun. Sapi 2 tahun, dan juga unta itu 5 tahun. Ini semua adalah pendapat mazhab Syafi'iyah. Karena kalau teman-teman cek di kitab-kitab lain, mazhab lain itu beda. Nah, kemudian ada topik menarik. Zaman sekarang tuh teman-teman akan mendapati beberapa ulama itu membolehkan kurban patokannya bukan usia, melainkan berat badan. Misalkan nih, sapi itu meskipun umurnya belum 2 tahun, kalau beratnya sudah sampai 350 kg, dia boleh dipotong, boleh dikurbankan. Nah, ini pernah ditegaskan oleh guru besar Syafi'iyah di Mesir, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Beliau bilang bahwasannya ini pendapat yang menyelisih ijma. Karena ijmanya itu ulama sepakat patokannya itu umur, bukan berat badan. Oleh karena itu ya sebisa mungkin tolong jadi pendapat ini. Meskipun tentu saja mereka punya landasan ya untuk bilang bahwasannya patokannya itu bukan umur, melainkan berat badan. Ya ala kulihal, patokan utamanya yang disepakati 4 mazhab adalah umur-umur berikut. Begitu. Selanjutnya, ketentuan binatang kurban. Seekor kambing atau domba hanya boleh
diniatkan kurban oleh satu orang. Adapun sapi dan unta itu boleh dikurbankan oleh maksimal 7 orang. Jadi nggak boleh 2 orang ini patungan untuk kemudian niat kurban seekor kambing bareng-bareng. Kalau sampai demikian, maka sembelihan tadi tidak dinamai kurban dan juga tidak dapat pahala kurban. Beda dengan sapi, beda dengan unta. Sapi dan unta itu boleh patungan, boleh niat bareng-bareng kurban maksimal 7 orang. Yang mana setiap orangnya itu harus nyumbang minimal 1/7. Jadi kalau mau atau sapi 4 orang boleh, atau sapi sendirian juga boleh, maksimal 7 orang. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi fenomena yang biasanya di Indonesia itu patungan kurban kambing atau misalkan iuran kurban kambing di sekolah, bukannya nggak sah? Ada solusinya. Karena kalau kita pakai niat kurban bareng-bareng seekor kambing, itu nggak sah kurbannya. Nah, solusinya adalah kalau pengen patungan, itu silakan patungan. Kemudian uang tadi itu dihibahkan, dihadiahkan, disedekahin ke satu orang. Supaya orang ini yang beli kambing, dan juga orang inilah yang meniatkan untuk kurban. Sehingga kurbannya sah, dan orang yang patungan dapat pahala sedekah. Begitu. Bahkan sebenarnya meskipun ada ketentuan demikian, ulama itu memperbolehkan kita untuk meniatkan menyertakan pahala kurban ke orang lain. Misalkan aneh berkurban. Ketika berkurban, aneh meniatkan pahalanya ini untuk diri aneh dan untuk kakek nenek aneh. Itu boleh, sah-sah saja. Demikian pula dalam amalan yang lainnya, seperti sedekah dan lain sebagainya, itu kan sah saja, boleh-boleh aja. Dan nggak dilarang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan, ketika pengen patungan kurban, itu dicermati baik-baik supaya tidak melanggar ketentuan ini. Takutnya, kalau melanggar ketentuan ini, bukannya dapat pahala kurban, malah dapat pahala sedekah aja. Begitu. Dan tadi kita bilang bahwasannya setiap orang yang pengen patungan sapi dan unta, itu minimal 1/7. Kalau misalkan satu kambing atau sapi itu patungan 8 orang, sah atau enggak? Tergantung. Kita ambil contoh ya, misalkan sebuah sapi, sampel aja, itu harganya 8 juta. Yang patungan 8 orang, setiap orang bayar 1 juta. Maka kalau kayak gini bentuknya, sapi yang dipotong ini itu tidak dihitung kurban dan mereka berdelapan enggak dapat pahala kurban. Tapi seandainya harga sapi 8 juta, kemudian 6 orang pertama mereka itu membayar porsi 1/7. Orang pertama bayar 1.200.000, yang kedua juga sama. Nah, orang yang ketujuh itu dia patungan sama orang lain berdua. Nah, maka kurban ini sah bagi 6 orang pertama dan nggak sah bagi 2 yang terakhir. Begitu. Kemudian tadi kita ada bahas bahwasannya boleh menyertakan orang lain atau keluarga dalam pahala kurban. Sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah ketika beliau berkurban, beliau berdoa, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad. Terimalah kurban ini atas Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan juga atas umat Muhammad. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang sekiranya tidak mampu berkurban, itu jangan bersedih karena kita semua sudah mendapat pahala dari kurbannya Rasulullah SAW. Oke. Kemudian pertanyaan, bolehkah kita kurban atas nama orang lain? Jawabannya boleh. Kalau dia masih hidup dan juga kalau diizinin. Jadi misalkan ada 2 orang sahabat nih, saya ngasih hadiah. Nah, sahabat yang A itu pengen kurban diem-diem atas nama si B. Ya jawabannya nggak sah kurbannya. Karena B-nya masih hidup dan B-nya belum izinin. Begitu. Lalu bagaimana kalau kurbannya atas orang yang udah wafat? Almarhum, orang tua, kakek nenek. Boleh nggak sih? Pendapat yang mutamat di mazhab Syafi'iyah itu kita tidak sah kalau kurban atas nama orang yang udah meninggal. Karena kurban itu ibadah. Dan juga ada ayat yang berbunyi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia hanya akan dapat apa yang dia perjuangkan.
Ini pendapat yang mutamat sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori di kitab Fathul Wahhab. Namun, Imam An-Nawawi itu mengabadikan di kitabnya Al-Majmu' bahwasanya ini perkara yang khilaf. Di antara ulama yang kontra, ulama Syafi'iyah yang bilang boleh kok, sah kok kurban dengan atas nama almarhum, itu ada namanya Abu Hasan Al-Abbadi. Nah, beliau bilang sah sebab kurban itu mirip dengan sedekah. Kita boleh kan sedekah orang yang meninggal, kurban itu juga demikian gitu. Dan juga kalau nggak salah itu di mazhab Hanbali itu juga sah ya. Boleh kok kita kurban buat almarhum. Ala kuliah teman-teman silakan pilih pendapat yang sekiranya cocok. Dan bahkan meskipun teman-teman pengen tetap ikut Syafi'iyah, yang mana tadi bilang nggak sah, itu nggak masalah. Silakan teman-teman kurban atas nama diri sendiri, kemudian niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Itu sah dan fine-fine saja. Dan di antara dalil bahwasannya nggak boleh kita kurban atas orang yang meninggal, kecuali kalau dia berwasiat. Itu adalah dulu pernah Sayyidina Ali berkurban 4 kambing. 2 buat beliau, 2 lagi buat Rasulullah. Dan beliau menjelaskan bahwasannya dulu Rasul itu pernah nyuruh aku kurban atas beliau. Oleh karena itu disimpulkan dari sini nggak boleh kurban buat orang yang udah meninggal kecuali kalau dia berwasiat. Begitu. Dan konsekuensinya kalau kurban atas wasiat itu kurbannya itu sama seperti kurban wajib. Artinya tidak boleh orang yang mengurbankan itu menerima dagingnya. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut tentang ketentuan kurban. Boleh patungan seekor sapi untuk tujuan yang berbeda. Misalkan tadi kita bilang sapi itu maksimal 7 orang ya. Boleh kok orang pertama akikah, orang kedua buat jualan, yang ketiga mau kurban, dan lain sebagainya itu boleh. Sah-sah saja. Kemudian juga tadi kita udah bilang kurban nggak sah kalau diem-diem atas nama orang lain. Kecuali kalau dia bagian dari keluarganya. Misalkan seorang ayah berkurban atas nama anaknya, itu boleh. Atas nama istrinya itu juga boleh. Dan juga nggak sah berkurban atas orang wafat menurut Abu Ahmad. Oke. Sekarang kita beranjak urutan kurban yang afdol. Secara umum sebenarnya orang kalau punya duit lebih itu dianjurkan kurbannya seekor unta. Namun dalam pendapat lain disebutkan lebih afdol lagi kalau dia kurban tuh dengan 7 kambing atau 7 domba. Kenapa demikian? Karena tadi kita ngomong di awal ya, kurban itu ketika seseorang berkurban, dia akan diampuni sebelum darah binatang itu tertumpah. Artinya, kalau dia kurban 7 kambing, 7 kambing, itu sama dengan dia 7 kali menyembelih. Banyak dong yang diampuni dosanya. Dibandingkan dengan dia kurban seekor unta, sekali doang. Oleh karena itu, 7 kali. 7 ekor sapi, 7 ekor kambing ya, itu lebih utama dibandingkan dengan seekor unta. Kemudian kalau pengen silakan seekor unta, utama juga, karena unta itu lebih banyak dagingnya. Kalau nggak bisa unta, silakan sapi. Kalau nggak bisa sapi, silakan domba. Kalau nggak bisa, silakan kambing. Dan seterusnya. Ala kulihal, ini semua hanya tentang afdoliyah, keutamaan. Jangan sampai teman-teman sekalian salah paham dan memaksakan diri. Punya uang cuma cukup buat kambing, akhirnya ngutang-ngutang, beli sapi, beli unta. Jangan sampai ya. Oke, kita ada waktu 15 menit lagi. Kemudian juga 7 ekor kambing dari 7 orang itu lebih baik dibandingkan dengan seekor sapi patungan. Alasannya apa? Sama kayak tadi. Karena kalau 7 ekor kambing dipotong, itu berarti kan masing-masing orang kebagian momen ketika kambing disembelih. Yang mana momen itu adalah momen ketika dosa diampuni. Kemudian juga seekor kambing yang gemuk itu lebih afdol dibandingkan 2 kambing kurus dengan harga yang sama. Misalkan kita punya uang 4 juta nih. Ini 4 juta dapat 2 kambing kurus. Tapi 4 juta itu pas buat seekor kambing yang gemuk. Mending yang mana? Lebih afdol kita beli kambing yang gemuk gitu. Beda case-nya dengan kasus membebaskan budak. Dalam itu, kita lebih diutamakan keluar uang yang sama untuk beli banyak budak dibandingkan satu orang budak aja. Kemudian yang ketiga juga, kurban dengan yang bertanduk itu lebih afdol dibandingkan dengan yang bertanduk. Karena tadi di awal kita bilang ya, bahwasannya di hari kelak nanti,
kambing-kambing, sapi-sapi yang kita sembelih itu akan datang. Dan juga sifat-sifat kambing tersebut akan diganti dengan pahala bagi kita. Jadi makin dia gemuk, makin dia bagus, makin dia gede tanduknya, makin gede pula keutamaannya. Kurban itu boleh yang jantan, boleh pula yang betina. Meskipun secara umum jantan lebih afdol. Selanjutnya kita bakal bicara kecacatan hewan kurban. Tadi kita ngomongin kurban itu punya 4 syarat. Syarat keempatnya, dia harus selamat dari aib. Nah, bobitnya atau kaidahnya, sifat-sifat yang mengurangi daging atau yang mengurangi bagian lain yang boleh dimakan, itu merupakan sifat-sifat yang menghalangi hewan boleh dikurbankan. Dalam sebuah hadis, disebutkan 4 sifat sekaligus, yang mana sifat ini menghalangi kurban. Jadi sebenarnya ada banyak sifat-sifatnya ya, tapi ada 4 sifat yang disebut beruntun di sebuah hadis. Yang pertama, hewan-hewan yang al-aura, atau hewan-hewan yang picek matanya. Secara bahasa, aura itu adalah selaput mata. Artinya hewan-hewan yang mengalami ada selaput mata putih menghalangi matanya. Nah, itu aura, atau kita nyebutnya picek lah ya. Hewan-hewan yang picek matanya, dan piceknya ini picek yang parah ya. Kalau piceknya nggak parah, masih bisa ngelihat, itu masih makfu, diterima. Kalau hewannya picek parah, itu maka nggak boleh untuk berkurban. Apalagi yang buta, apalagi yang matanya lepas, apalagi yang picek bukan sebelah doang, dua-duanya. Ini lebih nggak boleh buat kurban. Yang kedua, al-arja, hewan yang jelas pincang. Artinya, kalau dia pincang sedikit, pincangnya itu nggak parah, maka masih dimaafkan. Tapi kalau dia pincang yang jelas, yang mana ulama itu menyebut ciri-cirinya adalah hewan-hewan yang kalau dia lagi jalan bareng rombongannya, dia bakal ketinggalan, saking pincangnya. Nah, hewan yang kayak gini, yang pincang banget, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Tadi kan dibilang eh, patokannya itu hewan yang kalau dia itu jalan bareng rombongannya, dia ketinggalan. Berarti misalkan ada hewan nih, Ane punya hewan pincang, pincangnya parah. Tapi meskipun dia ketinggalan rombongannya, Ane kasih dia treatment kok. Ane suapinin dia, Ane antri minumannya, dan dia tetap gemuk. Berarti boleh dong Ane sembelih? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi, karena setiap hukum yang ditetapkan dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah, dengan nas, dengan jelas, itu tidak boleh dilanggar. Nanti ini maksudnya usul fikih ya, ada perkataan abudiyah, ada mualalah. Artinya, meskipun kita sudah mengusahakan supaya kambing pincang ini tetap gemuk, itu tetap tidak mengurangi, merubah sifat menghalangi dia. Yang ketiga, kambing yang al-maridoh, yang jelas sakit. Yang mana sakitnya ini bikin dia kurus dan juga bikin dagingnya rusak. Dan yang terakhir, kambing-kambing yang al-ajfa, binatang yang sangat kurus. Patokannya itu adalah yang zahabamufuhu kalau di bahasa fikih itu. Artinya dia itu nggak punya sum tulang. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, 4 sifat ini adalah 4 sifat yang disebut dalam sebuah hadis, dan 3 yang pertama itu adalah sifat-sifat yang jelas. Artinya, kalau mereka nggak parah, itu ma'fu. Tadi kita bilang picek mata kan. Artinya kalau dia misalkan picek tapi nggak parah, itu boleh nggak? Jawabannya masih boleh. Atau misalkan bagaimana kalau dia itu kambing yang dia buta pas malam aja, pas siang dia nggak buta? Jawabannya boleh. Kemudian juga pincang. Pincang gimana? Kalau pincangnya sedikit aja, jawabannya boleh. Kalau pincangnya parah, nggak boleh. Bahkan meskipun kalau pincang parah ini terjadi ketika dia lagi digiring ke tempat penyembelihan. Jadi buat teman-teman yang jadi panitia, silakan hati-hati ya. Karena kalau sampai gara-gara dipaksa ke tempat penyembelihan malah jadi cacat, jadi pincang, itu tidak sah untuk jadi kurban. Nanti kalau dipotong, dapatnya pahala sedekah aja. Kemudian juga yang sakitnya parah. Picak mata, pincang, sakit, dan kurus. Ini adalah 4 sifat yang disebut beruntun dalam sebuah hadis. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang secara nggak langsung mengurangi daging.
Tadi kita bilang misalkan dia picek mata, ya barangkali gara-gara kayak gitu dia jadi makannya nggak nafsu. Teman-temannya udah pada kenyang, dia belum kenyang udah keburu dibawa ke kandang. Atau hewan yang pincang juga sama kan, gara-gara dia pincang jadinya malas makan dan sebagainya. Nah, karena sifat-sifat tadi berpotensi mengurangi daging, makanya dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Nah, berikut adalah sifat-sifat terlarang lainnya. Yang pertama, hewan-hewan yang sakit kudis atau hewan yang gila, itu nggak boleh. Kemudian hewan-hewan yang terpotong kupingnya, walaupun sebagian. Ini perlu diperhatiin baik-baik teman-teman ya. Bolehkah kita kurban dengan hewan yang kupingnya terpotong? Terpotong ya, bukan sobek, beda. Kalau kupingnya terpotong, dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh, tidak sah. Dan ini sempat ditanbih oleh Syekh Habib Najib. Beliau bilang bahwasannya sapi zaman sekarang itu kan banyak yang diimpor. Dan seringkali sapinya itu sebagai tanda kupingnya digunting, dipotong. Nah ini kalau ikut mazhab Syafi'iyah, hewan-hewan kayak gini tuh nggak boleh buat kurban. Tuh. Meskipun di mazhab lain, misalkan mazhab Abu Hanifah, itu beliau bilang boleh kalau selama yang terpotong itu kurang dari sepertiga bagian kuping. Kalau kuliah ya teman-teman sekalian silakan perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan emang nggak bisa ikut Syafi'iyah di perkara ini, silakan ikut mazhab lain dengan segala syarat-syaratnya. Lalu bagaimana misalkan kupingnya nggak bolong, kupingnya nggak terpotong, tapi bolong. Kalau kupingnya bolong aja, itu masih makfu. Demikian pula kalau kupingnya terbelah, selama bagian yang terbelah itu nggak terlepas. Gitu. Lanjut, nggak boleh pula kurban dengan hewan yang ekornya kepotong, meskipun sebagian kecil. Kecuali kalau dia lahir tanpa ekor. Karena ekor dan kuping itu adalah dua bagian yang bisa dimakan. Dan tadi kita bilang di awal, setiap bagian yang bisa dimakan atau daging, itu kalau terkena cacat atau hilang, itu nggak boleh dimakan. Tapi kenapa di sini kok hewan yang nggak ada kuping sejak lahir nggak boleh buat kurban? Sedangkan hewan yang nggak punya ekor sejak lahir, itu boleh buat kurban. Jawabannya karena kuping adalah anggota tubuh yang pasti harusnya ada di semua hewan. Adapun ekor, ya nggak semua hewan punya. Artinya hewan yang lahirnya punya ekor kemudian kepotong, nggak boleh buat kurban. Kemudian yang keempat adalah hewan-hewan yang terlahir tanpa kuping atau tanpa lidah. Tadi kita bilang kuping, lidah, ekor itu bagian yang bisa dimakan. Oleh karena itu, mereka harusnya ada. Dan nggak diterima kalau seandainya nggak ada. Beda dengan misalkan testis kemudian juga kencing susu. Terakhir adalah hewan yang hamil. Nah ini bakal jadi pembahasan agak panjang ya. Apakah boleh kurban dengan hewan yang hamil? Kalau kita telusuri baik-baik, dalam mazhab Syafi'iyah, hewan kurban, hewan yang hamil itu tidak boleh dijadikan untuk kurban. Kenapa nggak boleh? Alasannya karena ketika binatang itu hamil, maka binatang tersebut dagingnya berkurang karena ada janin. Meskipun ada ulama Syafi'iyah yang bilang boleh, namanya Ibnu Rifa'ah, beliau bilang boleh kok kurban dengan hewan yang hamil. Sebab meskipun tadi kalian bilang dagingnya berkurang, kan ada janin. Yang mana janin ini kan ntar juga dimakan dan dia bakal menambah kekurangan daging tersebut. Namun tetap saja dibilang oleh pendapat yang resmi, Syafi'iyah itu nggak boleh. Karena meskipun tadi kamu bilang janin itu bisa menambah kekurangan, itu nggak cukup. Gitu. Ini adalah pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'iyah. Mungkin teman-teman bisa yang punya pendapat dari kitab lain nanti bisa jadikan. Dan kemudian ada sifat-sifat yang masih ditolerir. Apa aja? Yaitu kaidahnya setiap sifat yang enggak mengurangi daging dan juga atau bagian yang boleh dimakan dari hewan kurban. Yang pertama adalah hewan yang dikebiri. Karena dalam sebuah hadis itu diriwayatkan Rasul itu pernah berkurban dengan kambing yang dikebiri. Ya karena ya bagian yang dikebiri itu adalah bagian yang nggak boleh dimakan ya. Nah pertanyaannya, apa hukum mengkebiri hewan? Kalau kita lihat baik-baik, jawabannya hewan yang boleh dimakan itu boleh dikebiri ketika dia masih kecil. Sedangkan hewan yang nggak boleh dimakan, misalkan kucing dan sebagainya, itu haram untuk dikebiri.
karena ada unsur menyiksa binatang di situ. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Meskipun dalam mazhab Abu Hanifah itu diperkenankan kita mengkebiri hewan yang nggak boleh dimakan kalau misalkan di situ ada unsur maslahat. Ya tentunya teman-teman selagi bisa itu jangan dikebiri ya, kasihan. Lanjut, apalagi yang boleh? Yaitu hewan-hewan yang lahir nggak punya gigi. Itu masih boleh buat kurban. Adapun hewan yang awalnya punya gigi, kemudian patah giginya, maka tetap boleh dengan syarat patahnya ini nggak bikin dia nggak nafsu makan, jadi kurus dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir hewan-hewan yang punya tanduk kemudian patah, atau hewan-hewan yang emang pas lahir nggak punya tanduk. Mereka semua boleh untuk dikurbankan dengan syarat sifat tersebut nggak mengurangi nilai daging hewan tersebut. Wallahu a'lam. Oke, karena udah 1 jam, kita cukupkan sampai sini dulu. Dan setelah ini kita bakal punya sesi tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, berhubung Ane pekan depan pulang ke Indonesia dan ada bagasi yang kosong, kami dari tim Intofabi bakal ngadain kuis berhadiah seputar materi yang barusan disampaikan. Jadi buat teman-teman yang nyatet silakan, bagus lah. Tapi yang nyatet ya silakan pakai ingat masing-masing. Insya Allah hadiahnya bakal berupa oleh-oleh dari Madinah. Bukan barang yang mahal, tapi insya Allah nggak murahan juga. Dan sebelum kita mulai kuisnya, Ane bakal bacain peraturannya ya. Yang pertama, eh, buat teman-teman yang pengen jawab, itu baru boleh ngejawab kalau soal udah kelar dibacain. Jadi kalau soal udah kelar dibacain, silakan teman-teman angkat tangan pakai emot yang mana sebelahnya? Sebelah mana sih emot? Reaksi ini ya, kayak gini. Kemudian nanti bakal tunjuk sama moderator. Turunkan tangan. Begitu. Nah, peraturan kedua, soal-soal ini nggak boleh dijawab sama teman-teman yang pernah atau sedang kuliah di Timur Tengah. Kenapa nggak boleh? Karena mereka pasti bisa jawab. Dan bahkan sebelum soalnya kelar dibaca, mereka udah bisa jawab. Gitu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang lagi di Mesir, yang lagi di Sudan, yang pernah di mana-mana Timur Tengah, itu tolong tahan diri dulu ya. Tapi jangan sedih, silakan standby. Seandainya soal ini nggak bisa dijawab sama teman-teman yang awam, yang di Indo, kalian boleh jawab. Oke? Dan oke, itu aja. Oh iya, jangan sampai ini ya, ada yang bocorin jawaban di ketikan ya. Dan kemudian ketika orang udah dijawab, orang udah ditunjuk sama moderator, silakan dia open mic. Kalau dia nggak pengen open kamera nggak masalah. Oke? Sesi kali ini, Anda bakal ngadain 2 soal. Soal pertama buat laki-laki, soal kedua buat perempuan. Sebentar. Pak moderator udah siap ya buat nunjuk yang angkat tangan ntar? Siap, siap. Oke, bismillah. Soal pertama ya, buat teman laki-laki yang awam. Teman-teman Timur Tengah tahan diri dulu. Nanti kalau udah pada nyerah atau nggak ada yang mau jawab, Ani oper ke kalian. Soal pertama, buat teman laki-laki. Tadi kita ngebahas tentang bahwasannya di antara syarat-syarat hewan kurban itu harus terpenuhi umur minimalnya. Nah, sebutkan batas umur minimal untuk tiap-tiap hewan kurban. Silakan, ada yang berkenan jawab? Jangan, nggak boleh diketik ya. Kalau ada yang ketik, soalnya angus deh. Ada yang mau jawab teman-teman yang di Indo? Kalau nggak ada, terpaksa kita oper ke teman-teman tengah. Dua Ada. tahun. Silakan itu ada yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Kita tunjuk. Kayaknya ini tadi Akhi Gozi Noval ya. Silakan Akhi Gozi Noval. Ah, domba tuh domba atau kambing setahun ya. Sapi tuh 2 tahun kalau nggak salah. Sama unta 4 atau 5 tahun gitu. Oke, hampir benar. Ada lagi yang mau jawab selain beliau?
Hampir benar, Ustaz Gozi. Mungkin yang mau ini ya, angkat tangan ya, silahkan. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan silakan. Sebelum dioper ke teman-teman nih. Kalau dioper ke mereka, pasti kejawab. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita oper ke... Jangan, ke perempuan ada lagi ntar. Kita oper ke teman Timur Tengah ya. Ya, silakan. Iwat akal lagi. Ya, silakan Iwat akal. Halo, saya Mas. Domba 1 tahun, kambing 2 tahun, sapi itu Aduh, ini aku takut salah nih. Sapi itu 4, unta 6. Bener salah? Ya, sayang sekali salah. Silakan, ada yang lain. Mungkin boleh ke Azam Sidkin Kauya dipersilahkan. Syukron admin. Udah ngetik tapi udah ngetik. Ntar Anda baca ulang. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, domba 1 tahun atau minimal 6 bulan. Jika sulit yang ditemukan 1 tahun dan kambing minimal 1 tahun. Kayaknya nggak tepat deh. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, oper ke perempuan nih. Itu ada laki-laki yang mau jawab, silakan. Mas Izudin, Silakan dipik. silahkan Mas Izudin. Ya, saya mau jawab. Onta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun ke atas, domba 1 tahun ke atas. Oke, ya selamat. Jawabannya benar, Saizudin. Terima kasih Ustaz Rafiul. Oke, selanjutnya soal buat teman-teman perempuan ya. Teman-teman perempuan yang selain Timur Tengah. Silakan tangannya diturunin semuanya. Nanti kalau udah ada yang pengen jawab, angkat tangan. Kak, moderator bakal nunjukin siapa yang dia jawab. Oke, pertanyaannya. Tadi kita udah ngebahas tentang yang namanya amalan tuh ada fardu kifayah, fardu ain, ada sunnah ain, sunnah kifayah. Dan tadi kita sudah menyebutkan bahwasannya sunnah kifayah itu dalam mazhab Syafi'iyah ada 7 perkara. Selain kurban, sebutkan 3 perkara yang hukumnya sunnah kifayah. Silakan kalau ada yang jawab, teman-teman perempuan. Mangga Mbak Novita Sari. Oke, sebentar. Yang pertama tadi ada kurban untuk ahli bait, terus ada azan, ada iqomah, terus ada doain orang bersin, sama ini pengurusan jenazah yang sunnah. Oke, terus cukup. Udah lebih dari 3. Ya. 3 aja. Iya, 3 aja. Terima kasih. Oke, ya selamat kepada orang yang bisa jawab ya. Nanti buat teman-teman yang udah ngejawab tadi, silakan supaya hadiahnya bisa segera diurus ya. Hubungi Ane atau hubungi admin ya. Oke, Ane kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz Rafiul Iza atas faedahnya ya. Banyak sekali, cukup menarik ya. Banyak rincian-rincian yang sangat menarik yang saya kira sangat perlu diperhatikan dan sangat insya Allah akan bermanfaat dalam beberapa hari ke depan ya. Oke, mungkin sebelum ya tadi ya kita ada sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan. Oh, silakan. Mungkin Rifkila ALZ dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Rafiul, mohon izin. Ini mungkin pertanyaannya agak asing, Ustaz. Tapi kebetulan di Mesir beberapa kali dipertanyakan terkait jatah penerima. Misalkan ada seseorang mudhohi yang dia berkurban, tapi dia mungkin berkurbannya sapi. Lalu kemudian dia biasanya kan dapat bagiannya dari sapi, tapi dia request untuk minta daging kambing. Kira-kira boleh nggak, Sat? Kalau misalkan requestnya seperti itu, Sat?
Kalau kita lihat kan mungkin sapi lebih mahal saja kalau di sini misalkan 4 juta. Tapi dia mintanya daging kambing karena memang pengen masak kambing atau segala macam. Gitu, Satrio, gimana? Gak ada suaranya, Ustaz. Mute. Oke, bismillah. Sebenarnya terkait pembagian daging dan terkait panitia penyembelihan kurban dan sebagainya itu kita bahas besok. Tapi nggak masalah, kita bahas sekarang sedikit. Jadi, hukum asalnya sebuah seekor daging kurban itu, sembelihan, itu harus ada bagian yang diberikan ke orang miskin. Itu syarat pertamanya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan si penyembelih yang punya binatang pengen ngambil bagian? Jawabannya boleh, bahkan disunahkan dia ngambil bagian dari sembelihan dia. Pertanyaannya, boleh nggak dia ngambil sembelihan jatah orang lain? Jawabannya tergantung. Karena sembelihan orang lain itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau seandainya sembelihan orang lain ini sifatnya wajib. Misalkan ya, tadi Ustaz Rizkila itu berkurban. Aneh berkurban juga. Aneh, kurbannya nazar, wajib. Sedangkan beliau kurbannya sunnah. Beliau kurban sapi, aneh kurban kambing. Nah, beliau pengen ngambil daging jatah aneh. Jawabannya boleh atau enggak? Kalau beliau orang miskin, boleh. Karena nazar atau kurban yang wajib itu hanya boleh diambil sama orang miskin. Tapi kan enggak. Kan beliau kan kurban sapi, berarti bukan miskin. Nah, yang kedua, seandainya aneh kurban yang sunnah, boleh enggak Ustaz Rizkyla ngambil bagian aneh? Jawabannya boleh kalau aneh mengizinkan. Dan aneh bakal ngasih ke beliau itu sebagai hadiah ke orang tetangga. Ngasihnya sebagai hadiah ke tetangga dan ke orang kaya. Jadi singkatnya jawabannya boleh dengan syarat mendapat izin dari orang milik binatang tersebut. Itu pun berlaku untuk kurban yang sunnah. Wallahu a'lam. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke ini. Mungkin ke Teh Sofa Islami, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukran Ustadz atas ilmunya. Izin bertanya Ustadz, kalau misal kita pengen berkurban, itu apa perbedaannya dengan kurban kita dengan apa namanya diserahkan kepada lembaga gitu dengan kurban mandiri gitu. Oke, bismillah. Ini masuk ke pembahasan lebih lanjut nanti ya. Kalau orang kurban sendiri, itu dia diperkenankan untuk menyalurkan daging kurban sesuai ketentuan syariat dan juga sesuai keinginan dia. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat orang miskin, sepertiga buat orang-orang kaya. Nah, adapun kalau kita ngasih ke lembaga, ke panitia kurban, maka panitia tersebut statusnya sebagai wakil atau perwakilan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang namanya wakil itu diwajibkan mengerjakan kewajibannya sesuai tuntutannya. Dan dia nggak boleh ngambil bagian kecuali dapat izin. Oleh karena itu, di antara fenomena yang cukup sering terjadi dan tidak dibenarkan adalah panitia kurban itu ngambil bagian di luar hak mereka. Atau panitia kurban misalkan mengadakan untuk ngebayar tukang jagal, dia ngambil kas masjid. Nah, ini semua hal yang nggak dibenarkan. Karena kalau kita kurban ke orang lain, mereka sebagai wakil harus ikut ketentuan yang ditetapkan. Kalau kita bilang ya kamu segini dagingnya, udah cukup segitu aja. Mereka nggak boleh lebih. Kecuali dapat izin. Ini semua diterangkan oleh Syekh Bajuri di kitab Hasyiahnya. Bahwasannya orang yang diwakilkan hanya boleh menerima bagian yang ditetapkan. Begitu. Singkatnya, kalau kita ke lembaga tersebut terkait dengan apa yang kita pengen. Kalau kita pengen segini aja, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin dua pertanyaan terakhir aja ya. Ini di chat oleh siapa nih? Yang di chat dulu ya. Oleh saudara Didin ya. Ustadz izin bertanya. Tadi 7 kambing
atau domba dari 7 orang lebih utama daripada patungan. Itu maksudnya apakah lebih utama kurban satu kambing daripada patungan sapi atau bagaimana? Oh, itu. Ya, benar. Jawabannya adalah kalau kita melihat dari teks hadisnya, itu orang itu diampuni dosanya ketika kambing tersembelih. Nah, kalau kita mengincar keutamaan ini, kita pengen lebih diampuni, maka silakan teman-teman yang bertuju itu dibandingkan, misalkan dia patungan sapi, patungan kambing, silakan masing-masing beli kambing atau atu-atu. Itu buat mereka yang ngincer dosanya diampuni. Tapi kalau mereka ngincer dagingnya lebih gede, supaya bisa lebih gede masalah dibagiin ke orang-orang, silakan ngambil sapi ataupun unta. Begitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti pertanyaan sisanya disimpan hari esok aja ya. Insya Allah masih banyak. Oke, mungkin ini terakhir ya dari siapa nih? Akhdin. Ustadz izin bertanya. Tadi, oh bukan, mohon maaf salah. Imat Akil ya, mohon maaf. Kurban wajib domisili atau boleh kita kurban di tempat lain, Kak? Begitu juga dengan pembagian daging kurban. Perihal kebo bagaimana, Kak? Apakah sama dengan sapi? Oke, bismillah. Terkait penyaluran daging ke tempat lain, itu dibahas di kitab yang atau Tolibin. Di situ dicantumkan satu halaman penuh, itu fatwa dari seorang ulama Syafi'iyah. Jadi gini, kita perlu bedakan ya, antara menyembelih di tempat lain dengan ngasih daging ke tempat lain, itu beda. Kalau kita nyembelih di tempat lain, itu boleh-boleh aja. Aneh orang lagi di Madinah, aneh nyembelih, beli sapi di Indo, disembelih di Indo. Itu fine-fine aja, boleh. Yang nggak boleh adalah ketika aneh, orang Madinah, nyembelih di Madinah, dagingnya aneh bawa ke Indonesia. Nah, itu nggak boleh. Jadi masalah. Nggak boleh gimana? Karena daging sembelian itu merupakan hak orang fakir setempat. Artinya, ketika dia disembelih, dia wajib disalurkan ke tempat tersebut. Nah, tapi perlu diperhatikan, haramnya itu berlaku untuk kadar yang wajib disedekahkan. Nanti kita bakal bahas besok bahwasannya seekor kambing itu seekor sembelihan. Kalau pengen dapat pahala kurban, harus ada bagian sedikit yang dikasih ke orang miskin. Nah, yang kita bahas ini adalah bagian sedikit ini. Misalkan seekor kambing itu disembelih 20 kilo. Nah, kadar yang wajib disedekahin ke orang miskin adalah setengah kilo. Artinya, yang haram untuk dipindahin adalah setengah kilo ini. Adapun sisanya 19 kilo itu boleh-boleh aja dikasih ke tempat-tempat lain. Kurang lebih begitu. Kemudian untuk kerbau juga sama ya. Kerbau itu masuk kategori sapi. Jadi boleh untuk dikurbankan. Wallahu a'lam. Mungkin cukup itu dulu saja untuk hari ini. Insya Allah besok masih bisa bertanya ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin apakah boleh di grup atau jangan? Set. Ya boleh, nggak apa di grup biar lebih lengkap lagi jawabannya. Oke, siap ya. Jadi mungkin kalau ada masih mengganjal, pengen klarifikasi, pengen mungkin ya bertanya lebih, mungkin juga pertanyaan yang tadi kayaknya pertanyaan advance ya, silahkan ditanyakan di grup. Paling itu saja. Terima kasih Ustadz Rafiul Izzah sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan berbagai faedah ya terkait tadi kurbanan. Paling insya Allah kita akan berkumpul lagi pada esok hari. Semoga Allah mengizinkan kita untuk ya menimba ilmu lagi pada hari esok. Paling kita tutup dengan bilai taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.